Mas Ganjar, Mbak Puan, yang terpenting saat ini adalah mengurangi angka penyebaran COVID-19. Gak usahlah sikut-sikutan soal Pilpres 2024. Terlepas dari siapa calonnya, publik tentu akan memilih calon yang memiliki elektabilitas tertinggi. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Pada Sabtu 22 Mei lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pengarahan kader di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhain Kota Semarang. Dalam arahannya, Puan meminta para kader untuk menguatkan solidaritas partai menuju pemilu 2024. Ia berpesan kepada para kader yang hadir langsung maupun virtual untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Jawa Tengah menjadi daerah dengan suara terbanyak PDIP. Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu juga menegaskan model pimpinan yang ideal bagi PDIP yakni pemimpin yang memang dilihat teman-teman seperjuangan dan turut bersama dengan para pendukungnya di lapangan. Pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan dalam arahannya. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Bukan di sosmed ya, ingat, pemimpin sejati adanya di dunia nyata, bukan di sosmed. Arahan tersebut pun ramai menjadi perbincangan publik. Sedang menyindir siapakah Puan? Apa Puan tengah menyindir Ganjar Pranowo, sosok gubernur Jateng yang tidak hadir di acara tersebut? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa Ganjar memang tidak diundang dalam pengarahan oleh Puan Maharani itu. Ia menyatakan Ganjar dinilai sudah kebablasan dan berambisi menjadi calon presiden. Ya tidak diundang karena wis kemajon, kebablasan. Yang kowe pinter, ojo keminter. Alias kalau kamu pandai jangan sok pandai. Ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemenangan pemilu. Bambang juga mengatakan DPD PDIP sudah memberikan sinyal sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden. Karena itu tidak baik, apalagi hingga kini belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait Pilpres 2024. Berawal dari hal itu, mencuatlah isu Puan versus Ganjar menyongsong Pilpres 2024 yang kemudian ditanggapi berbagai pihak. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diduga telah bermanuver lewat hasrat ingin menjadi calon presiden berbekal sejumlah hasil survei. Langkah politik Ganjar menjadi tidak wajar sehingga dikucilkan elit PDIP. Publik melihatnya terkait dengan Pilpres 2024. Ganjar dinilai bermanuver tidak wajar. Makanya langsung dipermalukan dan ditelanjangi dua elit PDIP. Manuver Ganjar juga dinilai membuat berang para pejabat teras PDIP. Pasalnya, keputusan untuk mengusung kader partai harus menunggu keputusan partai. Ini tidak main-main karena yang nyerang Ganjar orang-orang partai, orang penting partai. Manuver Ganjar disokong hasil sejumlah survei yang mengantarkannya pada kelas papan atas elektabilitas calon presiden bersama dua gubernur lainnya. Elektabilitas Ganjar disebut berada sedikit di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan di atas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ganjar selama beberapa bulan terakhir memang tampak makin populer dan tingkat elektabilitasnya cukup baik. Bahkan melampaui bederetan sejumlah figur publik dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani.
Data survei Indonesian Presidential Studies atau IPS awal April 2021 untuk 30 nama capres menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar sebesar 14,4%. Elektabilitas Ganjar berada di urutan nomor 2 setelah Prabowo yang angkanya 25,4%. Dalam bursa cawapres untuk 30 nama, Ganjar juga berada di urutan nomor 3 dengan angka 8,3% setelah Anies Baswedan yang angkanya 12,8%. Dalam survei tersebut, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo yang disebut-sebut akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai cawapresnya. Namun, elektabilitas Prabowo dinilai akan menyusut mendekati Pilpres 2024 karena Prabowo sudah mencapres 2 kali dan ia gagal 2 kali menjadi presiden. Direktur Puskapol UI Aditya Perdana melihat tidak diundangnya Ganjar di acara resmi partai bukanlah gimik politik, melainkan hal serius di dalam rivalitas di tubuh PDIP sendiri. Hal itu juga merupakan upaya mendegradasi kubu Ganjar. Aditya menyebutkan, kontestasi di dalam tubuh partai di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bukan merupakan hal yang baru. Setidaknya situasi tersebut sudah terjadi sejak Pilpres 2014 lalu, ketika proses pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Sebaliknya, pengamat politik CSIS Arya Fernandes melihat langkah tidak diundangnya Ganjar justru memberikan image yang tidak baik bagi PDIP dalam menghadapi pemilu 2024. Apalagi saat ini, popularitas Ganjar di mata publik lebih baik ketimbang Puan. Harusnya elit PDIP bisa mengelola konflik lebih baik tanpa harus terbuka ke publik, menurut Arya Fernandes. Menurut Arya, elit PDIP sebaiknya tidak perlu menyingkirkan Ganjar dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Kalau hal tersebut dilakukan, ia khawatir PDIP bakal mengulang kejadian pemilu 2004 ketika mencoba menyingkirkan Susilo Bambang Yudhoyono yang justru terpilih menjadi presiden. Ganjar kan bisa dijadikan vote getter dalam meraih suara untuk menghindari kejadian pemilu 2004. Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudiatmo meminta polemik tidak diundangnya Ganjar segera dihentikan. Sebaiknya dihentikan, sebab polemik itu tidak menguntungkan partai. Lebih dari itu, sebaiknya DPD PDIP Jateng segera mengundang Ganjar dan menyelesaikan secara internal. Bukan malah disampaikan lewat udara atau medsos. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menegaskan pengusungan kader menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto juga menekankan bahwa konsentrasi utama partai saat ini adalah membantu Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan berbagai variannya. Ya, pandemi COVID-19 memang jauh dari selesai. Hal itu pun yang diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar enggan menanggapi pernyataan yang menuding dirinya telah kebablasan dan berambisi mencapres. Saya sedang mengurus masalah COVID-19 karena ini lebih penting untuk ditangani, kata Ganjar. Sepakat Pak Ganjar, kasus COVID-19 di Jawa Tengah trennya terus naik loh Pak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada Senin 24 Mei 2021, jumlah pasien COVID saat ini kembali mengalami kenaikan dari sehari sebelumnya. Dari 6.726 pasien menjadi 6.800 orang pasien di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Pak Ganjar memang harus fokus terhadap tugas kepala daerah. Dan Pak Ganjar juga boleh aktif di sosial medianya. Begitu juga Mbak Puan sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP. Memang sewajarnya dia memberikan pengarahan kader. Tapi Mbak ya jangan bikin gaduh. Nggak elok dilihat publik Mbak.
Pandemi COVID-19 seharusnya bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pemimpin negeri ini untuk membuktikan kinerjanya sesuai porsinya masing-masing. Pemimpin daerah yang menjadi epicentrum COVID-19 seharusnya menjalankan tugasnya untuk mengurangi angka penularan COVID-19 di daerahnya. Kinerja yang nyata di lapangan dan bukan hanya jejak di media sosial. Tentu dengan sendirinya akan mendorong elektabilitasnya. Pemimpin lembaga negara yang juga elit partai politik seharusnya juga menggenjot kinerjanya agar moncer. Bagaimana dengan target legislasi tahun ini? Berapa banyak rancangan undang-undang yang bisa diselesaikan? Ataupun menjawab pertanyaan publik, seberapa besar peranan partai politik dalam menekan angka COVID-19? Mas Ganjar, Mbak Puan, yang terpenting saat ini adalah mengurangi angka penyebaran COVID-19. Gak usahlah sikut-sikutan soal Pilpres 2024. Partai politik memang memiliki hak untuk mengajukan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Terlepas dari siapa calonnya. Publik tentu akan memilih calon yang memiliki elektabilitas tertinggi. Dan elektabilitas itu tidak bisa diperoleh dengan pencitraan semata. Publik perlu pemimpin yang berkinerja nyata. Jadi gimana, Mas Ganjar, Mbak Puan? Siap memberi kinerja nyata?